Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan semangat belajar walaupun belajar dari rumah ya. Nah, di Asyik PDR ini kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 SD. Nah, yuk kita langsung saja belajar. Kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Kita akan belajar tentang perilaku syukur terhadap sesama makhluk hidup. Nah, kita harus bersyukur dengan segala karunia Tuhan. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Contoh sikap bersyukur adalah mengucapkan terima kasih. Nah, jadi berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Nah, jadi kalau orang yang selalu bersyukur itu termasuk orang yang rendah hati. Tetapi kebalikannya, ya, kalau orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang sombong. Nah, jadi kita hidup di dunia ini harus sering-sering bersyukur, ya, agar kita memiliki sifat rendah hati, tidak sombong, ya. Kita itu harus selalu bersyukur kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kita selalu diberikan kesehatan, ya, selalu diberikan keceriaan, kemudian selalu diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Caranya gimana? Yaitu dengan mengucapkan terima kasih. Bagaimana cara mengucapkan terima kasihnya? Misal begini. Terima kasih ya Allah sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa pada hari ini. Gitu ya. Jangan jadi orang yang tidak bersyukur. Nanti timbulnya akan sombong. Ya, seperti itu. Nah, kita perlu menunjukkan perilaku berterima kasih ya kepada siapapun ya. Jadi baik itu kepada tumbuhan, kemudian binatang, dan khususnya kepada sesama manusia. Ya, di sini. Nah, ini contoh cara berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan sesama manusia. Nah, yang pertama, berterima kasih kepada hewan. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Yang pertama, memberi makan dan minum hewan peliharaan. Kemudian, merawat hewan peliharaan dengan baik. Kemudian, menyayangi dan memberikan kasih sayang terhadap hewan peliharaan. Nah, di sini sebagai contoh, ada anak sedang memberi makan terhadap kucing peliharaannya. Nah, ini adalah suatu bentuk berterima kasih terhadap hewan. Karena apa? Nah, karena hati kita menjadi senang dengan perilaku kucing. Ya, kucing itu menggemaskan, kemudian lucu. Nah, kan hati kita kan menjadi senang. Nah, makanya kita juga perlu berterima kasih kepada hewan dengan cara memberikan makan dan minum, merawat hewan peliharaan dengan baik, kemudian menyayangi dan memberikan kasih sayang terhadap hewan peliharaan. Tidak cuma kucing, ya. Semisal kalian mempunyai ayam, ya kalian perlakukan hewan tersebut dengan baik, ya. Contoh juga kalian memelihara kelinci atau ikan, sapi,
atau kambing dan lain sebagainya ya. Kalian harus merawatnya dengan baik ya. Kalau kalian sudah merawatnya dengan baik, berarti kalian sudah termasuk berterima kasih kepada hewan. Paham ya? Oke, kemudian berterima kasih kepada tumbuhan. Nah, bagaimana cara berterima kasih kepada tumbuhan? Nah, yang pertama, merawat tanaman dengan baik. Kemudian, tidak merusak dan menebang pohon sembarangan. Nah, kenapa kita harus berterima kasih kepada tumbuhan? Karena ya, tumbuhan itu memberikan apa? Memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa kepada kita. Ya, kalau tidak ada tumbuhan, mungkin kita akan sesak dalam bernafas. Karena udara segar itu juga berasal dari tumbuhan atau pepohonan yang ada di sekitar kita. Ya, makanya kita jangan merusak dan menebang pohon sembarangan, khususnya pohon-pohon yang ada di hutan. Ya, karena kalau kita merusak dan menebang pohon sembarangan, nanti hutan kita akan gundul dan apa yang kita dapatkan yaitu bencana banjir. Nah, makanya kita kan kepengen kan udaranya itu selalu segar, kemudian sejuk. Makanya kita harus berterima kasih akan itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara merawat tanaman dengan baik, kemudian tidak merusak dan menebang pohon sembarangan. Seperti itu ya. Nah, begitu cara berterima kasih kepada tumbuhan. Kemudian berterima kasih terhadap sesama manusia. Nah, ini jika kita terkena musibah, kemudian ditolong teman kita, sikap kita yang baik adalah mengucapkan terima kasih kepada teman yang menolong kita. Nah, seperti tadi ya, bahwasannya kalau ada teman yang menolong kita, apapun itu ya, semisal kita meminta tolong kepada teman kita untuk mengambil sesuatu. Nah, setelah diambilkan oleh teman kita, ya kita mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan apa yang ada di gambar ini. Nah, di sini ada teman kita yang terjatuh saat bermain sepatu roda, kemudian ditolong. Nah, sikap ya anak yang sedang ditolong ini harus mengucapkan terima kasih. Bagaimana caranya? Nah, semisal ini namanya yang menolong itu Edo. Nah, terima kasih Edo sudah membantu saya, sudah menolong saya. Terima kasih ya. Semoga Allah membalas semua kebaikan Edo. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari berterima kasih terhadap sesama manusia. Ya. Apapun itu. Nah, jadi seperti itu ya. Cara berterima kasih kepada hewan, kemudian tumbuhan dan sesama manusia dapat kita lakukan ya, dapat kita lakukan baik itu secara perbuatan atau secara lisan. Nah, seperti yang tertera di gambar ini, seperti anak yang sedang memberikan makan berarti berterima kasih dengan cara perbuatan. Kemudian anak ini sedang menyiram tanaman. Nah, ini pun dengan cara perbuatan. Kemudian kita mengucapkan terima kasih karena teman kita sudah menolong kita, berarti berterima kasih dengan ucapan atau lisan. Seperti itu. Paham ya? Nah, begitulah contoh cara berterima kasih kepada hewan, kepada tumbuhan, dan sesama manusia. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Arti penting meminta maaf kepada sesama manusia. Oke, apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Ya,
benar sekali. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita segera meminta maaf, ya. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega, ya. Kemudian hubungan dengan orang lain pun akan tetap terjaga dengan baik. Nah, untuk meminta maaf, ya, untuk meminta maaf ternyata butuh keberanian loh, ya, sangat diperlukan keberanian. Nah, anak-anak pemberani akan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Maksudnya apa? Tidak semua orang itu, ya, dapat meminta maaf. Berarti kalau kita mengucapkan minta maaf kepada seseorang atau kepada teman kita karena kita melakukan kesalahan, ya, kalau kita berani, ya, kalau kita berani mengucapkan atau meminta maaf kepada teman kita, berarti kita termasuk orang yang pemberani. Nah, makanya, ya, kita tidak boleh malu, ya, tidak boleh malu meminta maaf. Oke? Nah, meminta maaf itu pun sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Ya. Nah, meminta maaf juga disertai dengan niatan baik, dengan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, contoh apa yang kalian temukan atau kalian lakukan semisal pas hari raya Idul Fitri, ya, kalian melihat, ya, saudara-saudara kita atau kerabat kita, bahkan di masyarakat sekitar, ya, banyak yang saling meminta maaf dan memaafkan. Nah, itu adalah contoh dari arti penting meminta maaf kepada sesama manusia. Kemudian, meminta maaf, ya. Meminta maaf itu merupakan salah satu bentuk pengamalan sila Pancasila loh. Ya. Sila keberapa ayo? Iya, sila kedua Pancasila. Yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu berhubungan dengan sesama manusia, ya. Nah, dan juga berhubungan dengan adab kita. Kalau kita melakukan kesalahan, berarti adab kita adalah meminta maaf kepada orang yang telah kita buat salah. Paham ya? Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, arti penting bersikap baik. Nah, setelah kita tadi meminta maaf kepada sesama manusia, nah sekarang kita bersikap baik. Bersikap baik adalah contoh perbuatan terpuji, ya. Jadi bersikap baik itu dapat kita lakukan di mana saja, ya, baik itu di rumah, kemudian di sekolah, kemudian di masyarakat, maupun di lingkungan tempat kita tinggal, ya, tempat kita berada dimanapun, ya. Oke, nah, bersikap baik itu harus kalian lakukan dengan penuh keikhlasan, ya. Dengan bersikap baik, kalian akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Oke, nah, bersikap baik dilakukan di mana? Nah, contoh di rumah, ya. Bagaimana cara kita bersikap baik di rumah? Contohnya adalah membantu ibu mencuci piring. Nah, ini adalah contoh bersikap baik yang kita lakukan di rumah. Kemudian di sekolah. Nah, ini membantu teman-teman kita, ya, bergotong royong, ya, membantu mengangkat meja, ya, untuk dipindahkan ke kelas sebelah misal. Nah, ini adalah contoh bersikap baik yang kita lakukan di sekolah. Kemudian di masyarakat bagaimana contohnya? Nah, ini contohnya adalah bekerja bakti di lingkungan masyarakat. Ini adalah contoh bersikap baik yang dilakukan di masyarakat.
Oke. Dengan bersikap baik, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Pasti ya, kalau kalian melakukan atau bersikap baik ya, dimanapun berada, pasti kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Baik itu kita mendapatkan teman banyak, kemudian berlaku baik juga dari orang lain kepada kita. Nah, makanya kita harus selalu bersikap baik dimanapun kita berada. Ya, oke. Contoh bersikap baik. Nah, contoh bersikap baik itu sangat banyak sekali. Contoh tadi di rumah, kemudian di sekolah, kemudian di mana lagi? Di masyarakat. Ya. Nah, tapi sekarang jika kita bersikap baik kepada siapapun ya, baik itu kepada tumbuhan, kepada hewan, ataupun sesama manusia. Nah, yang pertama, kita bersikap baik terhadap tumbuhan. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya adalah merawat tanaman kita. Nah, di sini ada anak sedang menyiram tanaman cabai. Oke. Nah, kalau kita bersikap baik ya, bersikap baik kepada tumbuhan, contohnya kepada tanaman cabai ini, apa yang kita dapatkan? Yaitu kebahagiaan. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Nah, ini dia. Nah, kita akan mendapatkan cabai yang banyak, cabai yang sehat-sehat ya. Nah, inilah dari balasan yang diberikan cabai terhadap kita ya. Dari apa yang kita lakukan ya, kita bersikap baik terhadap tumbuhan yang kita tanam, maka tumbuhan yang kita tanam pun akan bersikap baik juga kepada kita. Yaitu dengan cara apa? Dengan memberikan hasil dari tanaman tersebut, yaitu tanaman cabai. Oke. Nah, kemudian semisal lagi contoh bersikap baik terhadap hewan. Nah, di sini ada anak sedang memberikan makan kepada hewan peliharaannya. Nah, apa yang kita dapatkan? Yaitu, hewan itu akan bertelur. Nah, contohnya pada ayam ini. Nah, yang kita dapatkan adalah telur ayam. Oke, paham ya? Nah, jadi tuh. Kemudian sesama manusia. Nah, ini contoh kita bersikap baik sesama manusia. Kita menolong teman kita yang sedang mengalami musibah. Ini sedang mengalami jatuh di jalan. Kemudian sikap baik kita adalah menolongnya. Ya, jangan malah kita membiarkannya. Kita harus menolongnya. Nah, ini apabila ada teman kita yang terjatuh. Kemudian sikap baik kita apalagi? Ya, menjenguk teman kita yang sedang sakit. Jadi, kalau ada teman kita atau teman sekelas kita yang sedang sakit, sebaiknya ya sikap baik kita adalah menjenguknya ya, dengan cara membawakan oleh-oleh, membawakan buah-buahan, kemudian mendoakan teman kita supaya cepat diberikan kesembuhan. Nah, ini adalah contoh bersikap baik sesama manusia. Begitu. Paham ya? Oke. Masih bersikap baik kepada sesama manusia atau kepada orang lain. Nah, bersikap baik itu merupakan kewajiban kalian bersama loh ya. Nah, bersikap baik itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ada banyak contoh ya, ada banyak contoh yang kita lakukan. Contohnya bagaimana? Nah, semisal kita jatuh dari
bermain sepatu roda, kemudian ditolong oleh teman kita, contoh bersikap baiknya gimana? Nah, mengucapkan apa? Mengucapkan terima kasih. Ya. Kemudian contoh apa lagi? Nah, apabila kita melakukan kesalahan, kita pun meminta maaf. Nah, kemudian apa lagi contohnya? Ya, mendoakan orang lain yang sedang mendapatkan kesulitan. Oke. Nah, dengan bersikap baik ini ya, berarti kalian telah mengamalkan sila Pancasila. Sila keberapa ayo? Iya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tulis ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini adalah contoh dari pengamalan sila Pancasila, yaitu sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana pengamalannya? Yaitu kita bersikap baik terhadap orang lain atau sesama manusia. Seperti itu. Dapat dipahami ya? Oke. Nah, ini juga contoh dari bersikap baik, yaitu meminta maaf. Ya, meminta maaf apabila kita telah melakukan kesalahan. Nah, kita berdamai kepada teman kita. Nah, nanti apa yang kita dapatkan? Yaitu kebahagiaan. Hati kita akan menjadi tenang. Kemudian kita menjadi banyak sahabat. Ya, oke. Jadi paham ya, bagaimana cara berbuat baik atau bersikap baik terhadap sesama manusia. Paham ya? Nah, mungkin hanya itu dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini ya, khususnya materi kelas 3. Di sini tadi kita telah belajar materi PPKN. Nah, untuk kalian semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria dan salam dan bahagia ya. Kalian harus sering-sering belajar, harus sering-sering membaca ya. Agar apa? Agar kalian dapat apa ayo? Ya, dapat menempuh cita-cita kalian dengan cara mudah. Oke? Nah, mungkin hanya itu dulu perjumpaan kita kali ini. Kita bertemu lagi di lain waktu ya. Tetap jaga kesehatan, selalu ceria dan semangat belajar. Oke? Sampai bertemu lagi di lain waktu. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.